di depan kita. Yang kita sayangin, yang kita banggakan, yang kita harapkan. Calon presiden kita, Anies Baswedan. Di sebelah beliau, kita mempunyai juga harapan yang sama sebagai sepasang mempelai. Siapa dia? Muhaimin Iskandar. Ketika KPU mulai membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang kita miliki hari ini. Bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar resmi dideklarasikan sebagai pasangan bakal capres dan bakal cawapres untuk Pilpres 2024. Anies Muhaimin menjadi pasangan capres-cawapres pertama yang dideklarasikan jelang Pilpres 2024. Anies Baswedan memuji rekam jejak panjang Muhaimin saat deklarasi di Surabaya, Jawa Timur. Mulai dari di Jogja aktivis PMI, Ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, Wakil Ketua DPR, Menteri, Wakil Ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Jadi bukan nikmat apa lagi yang kau dustakan. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara Muhaimin Iskandar sempat bercerita proses pencalonannya dengan Anies Baswedan sangat singkat, hanya berlangsung 3 hari. Menurutnya proses ini berawal dari pertemuannya dengan Surya Paloh. Dalam pertemuan singkat itu, Muhaimin ditawari untuk menjadi pendamping Anies. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari, seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah, dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Alhamdulillah akhirnya tekad bulat, 3 kali rapat pleno, di Jakarta 2 kali, di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholders, pleno gabungan, bulat tekad dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Di hari yang sama, Partai Gerindra yang sebelumnya berkoalisi dengan PKB mendapat dukungan dari Partai Gelora. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto membantah dukungan ini sebagai penghibur karena ditinggal PKB. Pelipulara, demokrasi itu tidak ada lara-laraan. Nggak ada lara-laraan. Demokrasi adalah suatu proses. Diskusi, bertemu, kadang-kadang berpisah, ya. Santai aja, kita berbuat yang baik untuk rakyat. Rakyat yang menilai. Rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan, dan rakyat tidak bodoh. Sementara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa dikhianati Anies Baswedan dan Partai Nasdem setelah Anies memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. SBY mengatakan Demokrat terkena prank oleh musang berbulu domba. Ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba. Ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Dengan deklarasi ini, maka pasangan Anies Muhaimin didukung oleh Nasdem yang memiliki 9,05% suara, PKB dengan suara 9,69% dan PKS 8,21%. Total suara mencapai 26,95%. Dalam jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia LSI yang digelar 3 hingga 9 Agustus 2023, mensurvei bacawa pres yang dianggap paling pantas untuk Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memiliki elektabilitas 22%,
sedangkan Muhaimin Iskandar elektabilitasnya 2,6%. Sementara survei Litbang Kompas 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas bacawa pres sejumlah tokoh. Ridwan Kamil memiliki elektabilitas 8,4%, Sandiaga Uno 8,2%, Erick Thohir 8%, AHY 5,1% dan Muhaimin Iskandar 0,4%. Deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menjadi awal dari peta persaingan menuju Pilpres 2024. KPU akan membuka pendaftaran pasangan Capres-Cawapres pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Tim Liputan Kompas TV. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi dideklarasikan sebagai baca pres dan bacawa pres yang diusung Partai Nasdem dan PKB. Apa langkah yang akan diambil PKB setelah deklarasi ini? Dan bagaimana tanggapan dari Demokrat yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan? Lalu Partai Gerindra yang sebelumnya juga berkoalisi dengan PKB. Apakah ada kemungkinan Gerindra menggandeng Partai Demokrat? Kami membahasnya bersama dengan Wakil Direktur Pemenangan PKB Ahmad Imam Syukri, ada juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Andre Rosiade, serta politisi Partai Demokrat Janssen Sitindaun. Selamat malam semuanya. Selamat malam Cindy. Selamat malam Cindy. Malam Pak Iman. Pak Imam, Malam. pembahasan untuk menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Anies Baswedan hanya butuh 3 hari. Apa sebenarnya pertimbangan? Apakah yang penting bacawa pres? Kemudian akhirnya diterima pinangan itu. Pertimbangannya sebenarnya matang ya. Pertama, kita sudah melakukan koalisi dengan Gerindra itu 1 tahun lebih berapa hari. Dan memang komitmen Sentul itu memang cawapres itu ditentukan oleh Caimin atau Caimin yang menunjuk dirinya sendiri. Itu diperkuat juga dengan pertemuan-pertemuan di Jawa Timur, di Sidoarjo, saya ingat di Jawa Tengah, di rumah Ibu Susup juga. Disampaikan oleh Pak Prabowo demikian. Nah, cuman belakangan kita melihat memang kita menghormati dan menghargai pilihan Pak Prabowo dan Gerindra. Belum ada kejelasan soal status ya Caimin sebagai cawapres. Pas acara Harlah PAN kemarin itu juga sempat kaget, kami juga kaget. Perubahan nama itu tidak melibatkan Gus Muhaimin. Berarti kan otomatis KIR bubar gitu. Nah, proses itulah keesokan harinya kemudian bertemu dengan Pak Surya Paloh, kaget juga kita. Pak Surya Paloh langsung nantangin, kalau kamu mau detik ini saja, jika kita deal gitu. Caimin nggak berani menjanjikan karena harus koordinasi dengan para kiai yang mendukung beliau, para seluruh pengurus PKB, karena ini berkaitan dengan keputusan penting. Jadi pertimbangannya karena ditawari menjadi bacawa pres begitu ya, kemudian langsung diterima. Iya, kita tidak pertimbangan para kiai yang karena Pak Prabowo menyampaikan itu di beberapa forum di Jawa Timur, Jawa Tengah soal cawapres itu. Baik, Bung Andre, yang dekat selama 1 tahun lebih, pacaran 1 tahun lebih kalah dengan yang PDKT selama 3 hari. Gimana tanggapan Gerindra dan Prabowo dengan deklarasi Anies Muhaimin ini? Pada prinsipnya kami tentu menghormati apapun keputusan PKB ya. Tentu kami ucapkan selamat berjuang, serta tentu kami mengajak saudara kami PKB untuk terus bersama-sama menjaga iklim pemilu ini tetap kondusif, aman, damai, dan juga riang dan gembira. Sehingga masyarakat betul-betul bisa mendapatkan pemimpin terbaik nanti di Pilpres 2024 nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi tentu kami ingin menegaskan bahwa kami selalu setia terhadap perjanjian koalisi bersama PKB. Dan itu juga disampaikan oleh Gus Jazil tadi sesaat sebelum deklarasi bahwa selama 12 bulan bekerja sama dengan Gerindra tidak pernah mengkhianati piagam kerjasama. Gerindra kecewa dengan sikap dari PKB dan Muhaimin Iskandar yang keluar dari koalisi bergabung dengan Anies Baswedan? Tadi sudah saya sampaikan, kami menghormati pilihan PKB dan kami ucapkan selamat berjuang. Semoga sukses di tempat barunya, tapi kami meyakini jodoh pasti bertemu. PKB tetap akan bersama kami. Ini kan kontestasi masih panjang. Anda yakin itu PKB akan kembali bergabung bersama Gerindra? Itu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam deklarasi hari ini, yang waktu Pak Prabowo menerima deklarasi Gelora, bahkan Pak Prabowo meneriakkan hidup PKB gitu waktu deklarasi kemarin. Jadi menurut saya itu hal yang biasa.
dalam demokrasi, dalam politik, kadang kita ditinggalkan, ya, Baik. karena diskusi belum selesai, itu hal yang wajar. Oke, Kita Bung Andre. hormati Sebelum rakyat, saya ke biarkan rakyat yang Ya. mencerna. Baik, sebelum Biarkan saya ke Bung masyarakat Jansen, saya ingin mengkonfirmasi kepada Pak Imam. PKB pasti akan kembali. Mungkinkah akan kembali CLBK dengan Gerindra? Ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Semakin bisa kembali, misalnya pada putaran kedua kita balik, semua bisa terjadi. Tapi prinsipnya kita komit terhadap apa yang kita kerjasamakan bersama Pak Nasdem. Baik, oke. Bung Jansen, Ya, mana gimana akhirnya Partai Demokrat setelah keluar dari koalisi perubahan? Pertama, tentu kita ucapkan selamat ya. Namanya ada yang sudah kawin begitu, sudah dideklarasikan ya. Walaupun masih bawah tangan, karena kan resminya nanti KUA-nya, KPU-nya baru buka 1,5 bulan lagi kan begitu ya. Selamat kepada Mas Anies dan Caimin begitu. Terima kasih, Bro. Namun dari sudut pandang koalisi perubahan dulu begitu ya, karena kami kan sudah memutuskan secara resmi melalui forum rapat Majelis Tinggi Partai kemarin keluar dari koalisi perubahan dan mencabut dukungan kepada Mas Anies ya. Sudah confirm ya keluar dari koalisi Iya, perubahan ya? Persis. Jadi saya ingin cerita sedikit ke belakang, namun dari sudut pandang kami begitu, yang dulu masih di koalisi perubahan ya, ini adalah kesepakatan pintu belakang begitulah. Ini backdoor ini, yang jauh dari etika dan proses decision making yang kita jaga dan jalankan selama 1 tahun koalisi perubahan kemarin berjalan begitu. Karena biasanya tuh kalau ada nama baru ya, contohnya ya itu dibahas, digodok dulu di tim 8 yang sudah dibentuk oleh 3 partai. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi ini tadi kan Mas Iman juga sudah nyampaikan, termasuk informasi yang kami dapatkan, kemudian kami kirimkan rilisnya begitu beberapa hari lalu juga kan begitu. Jadi tiba-tiba ada perubahan yang sangat fundamental dan mengejutkan begitu. Pada Selasa malam 29 Agustus kemarin di Nasdem Tower secara sepihak begitu ya, Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Pak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Mas Anies itu loh, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Dan malam itu juga Mas Anies dipanggil itu untuk menerima keputusan itu. Jadi padahal koalisi ini kan sudah berjalan lama sekali. Jadi ini bukan sekedar soal nama yang dipilih saja, tetapi lebih jauh lagi soal proses sampai lahirnya pilihan itu. Kalau mau dibuka begitu ya, kadang kan cerita sejarah penting untuk disampaikan ke publik ya. Mas Anies ini 6-7 kali itu. Dari yang lisan sampai tertulis tanggal 25 Agustus kemarin dalam bentuk surat tuh meminang Mas AHY menjadi 6-7 wakilnya. kali ya. Iya. 6, bahkan di tanggal 14 Juni begitu, karena ini soal tempus, ini penting begitu ya. 14 Juni itu ya, Mas Anies itu sudah memilih lagi Mas AHY, menyampaikan Mas AHY jadi wakil saya lah. Kalau mundur sedikit ke belakang 12 Juni, Mas Anies sampai bawa-bawa ibunya begitu, termasuk guru spiritualnya. Mas, ibu saya, guru spiritual saya menyatakan agar saya segera berpasangan dengan jenengan begitu, selaku cawapres saya. Kalau mundur lagi ke Januari, beliau mengatakan, Mas, mari kita sama-sama menjemput takdir begitu. Jadi, apa kata-kata ini tidak bisa lagi dipegang? Nah, kalau kata-kata tidak bisa dipegang, ada lagi bukti suratnya, tertulisnya begitu. Apa itu juga nggak bisa dipegang. Ini penting untuk publik tahu. Karena kita ini kan mau milih calon presiden. Tentu seluruh apa yang dia lakukan begitu, ya tindak tanduknya begitu, konsistensinya ketika bicara tuh, ya kalau ada faktanya kita sampaikan. Bung Jansen, jadi sudah keluar dari koalisi perubahan, menutup buku dengan koalisi perubahan dan Anies Baswedan, kemana kemudian Partai Demokrat akan melangkah? Sebagaimana hasil keputusan rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat kemarin begitu, kita ini kan baru menyelesaikan dalam tanda kutip ini proses perceraian dengan pasangan kita yang lama toh. Masih tahapannya masih di fase itu. Ya, jadi ini kan masih masa idah nih, masa tiba-tiba kita mau kawin dengan yang lain begitu. Waktunya tadi sudah mulai mepet loh. Tadi Andre menawari itu dia. Kemarin Pak Prabowo juga kan ke Pacitan juga itu dia. Kalau Mas Anies itu
ketemu Pak SBY 4 kali kan, selagi saya ingat nih, itu dia. Ya. Diterima dengan baik di Cikeas, diterima dengan baik di Malang, ke Pacitan, gitu-gitu. Jadi kalau kembali lagi tadi ini, kemana Demokrat, kami belum memutuskan, begitu dia. Tetapi tentu seluruh opsi sekarang kan terbuka di atas meja Demokrat, dan itu adalah kembali kewenangan Majelis Tinggi Partai untuk memutuskan. Gerindra akan merangkul Partai Demokrat? Ya, jadi tadi saya ingin, ada yang lupa tadi. Jadi bahwa jelas tadi kami sudah menghormati, yang jelas kami tidak pernah mengkhianati dan meninggalkan kaum seperjuangan. Nah, itu lupa saya sampaikan tadi. Yang kedua, soal Demokrat, tentu kami berharap ya, sesuai dengan harapan Pak Prabowo bahwa membangun Indonesia ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tentu kami berharap seluruh kekuatan politik bisa bergabung bersama Pak Prabowo agar apa? Agar kita bersama-sama membangun Indonesia. Dan itu sudah dilakukan, komunikasi. Pak Prabowo sangat menghormati Pak SBY, beliau sudah bertemu dengan Pak SBY di Pacitan, bahkan kami rombongan besar DPP Partai Gerindra sudah datang mengunjungi silaturahim ke DPP Partai Demokrat. Waktu itu saya bertemu sahabat saya, Saudara Jansen Sitindaun. Saya punya keyakinan, dari dulu saya sampaikan kepada sahabat saya Jansen Sitindaun ini. Dari tahun lalu, mungkin Jansen. Jadi menurut Anda Demokrat akan lebih dekat ke Gerindra dibandingkan ke PDI Perjuangan? Kami berharap tentunya, ya, tentu Demokrat bersama-sama kami datang ke KPU mengantarkan dan mendaftarkan Pak Prabowo sebagai calon presiden 2024. Tapi sekali lagi itu kan kewenangan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tapi tentu Gerindra, kami akan berkomunikasi dengan Bang Jansen, bertemu dengan seluruh pimpinan Partai Demokrat. Tapi sekali lagi seperti disampaikan Bang Jansen tadi, Herzaki sudah menyampaikan ada masa healing. Kalau Bang Jansen ada menyampaikan masa idah, tentu kita akan hormati. Tapi sekali lagi Pak Prabowo tentu berharap, kami semua tentu berharap Partai Demokrat bisa bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia bersama Pak Prabowo Subianto. Langkah Demokrat dan langkah dari Gerindra tentu masih ditunggu, yang sama-sama ditinggalkan oleh Anies Baswedan dan ditinggalkan oleh PKB atau Muhaimin Iskandar. Tapi dari PKB, langkah selanjutnya bagaimana? Kita lihat elektabilitas dari Gus Muhaimin Iskandar dibandingkan dengan bacawa pres potensial lainnya, angkanya jauh tertinggal, bahkan bersama dengan AHY pun terpautnya jauh dari beberapa hasil survei. Apa yang akan dilakukan oleh PKB untuk Gus Imin ini bisa membantu kemenangan Anies Baswedan di Pilpres nanti dari sisi elektabilitas? Baik Mbak, jadi perlu dicatat bahwa pertarungan Pilpres ini pertarungan di Jawa Timur. Karena masing-masing capres itu tidak terlalu dominan di Jawa Timur. Nah karena itu PKB dan Caimin representasi Jawa Timur, basis konstituennya NU, para kiai juga mendukung. Kami meyakini itulah yang jadi alasan kenapa Pak Surya Paloh memutuskan memilih Gus Muhaimin menjadi cawapres Anies. Nah karena memang konsolidasi kita di Jawa Timur berjalan sampai sekarang, kemudian event-event besar juga kita bikin. Kita yakin insya Allah pada Pilpres mendatang pasangan Amin ini bisa insya Allah menang pada 2024. Kita juga mendoakan Pak Prabowo dan Pak Ganjar juga segera mendeklarasikan cawapresnya supaya politik kita ini sudah mulai kerja gitu loh. Kalau di akhir nanti kampanye cuma 3 bulan ya, kita pengen permainannya panjang begitu. Dorongan terbesar dari Muhaimin Iskandar untuk Anies Baswedan adalah di Jawa Timur begitu ya Pak Imam? Ya pasti. Apakah ini kerugian bagi Gerindra ditinggalkan oleh PKB dan Gus Imin, akan kehilangan atau punya lubang di Jawa Timur, Bung Andre? Ya, kami tentu tidak ingin berspekulasi soal itu ya. Yang jelas kami tetap berjuang meyakinkan seluruh rakyat Indonesia, seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau-Rote termasuk Jawa Timur, untuk bersama-sama Pak Prabowo untuk mengantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia tahun 2024. Jadi kami tetap optimis ya, sekali lagi hubungan Pak Prabowo dengan para kiai, para ulama, para habaib sudah dibangun dengan puluhan tahun yang lalu sejak beliau menjadi Jadi tidak khawatir ada lubang yang ditinggalkan oleh Muhaimin Iskandar terutama di Jawa Timur? Ya tentu harapan kami tentu ya pindahnya PKB tentu tidak akan mengurangi dukungan terhadap Pak Prabowo. Tapi kami masih optimis, insya Allah di saat yang tepat PKB akan kembali bersama Pak Prabowo, insya Allah.
Oke, Pak Imam, strategi selanjutnya yang paling pasti dekat apa nih? bertemu. Ya tentu kita tim gabungan ya, kita bikin tim Pilpres masing-masing perwakilan Pak Anies, Nasdem, dan PKB. Kita akan melakukan rapat maraton PKS nggak diajak, ini. Pak Imam? Welcome, kita welcome terhadap PKS. Semua partai yang ingin Tapi diajak? kita welcome. Iya, diajak. Diundang ya? Iya, diundang. Oke, apa yang akan dibahas oleh 3 partai ini? Ya tentu karena ini sudah definitif ya deklarasinya, ya kita masing-masing buat tim gabungan. Tentu kemenangan Pilpres, kemudian masing-masing partai juga rapat maraton, kemudian memetakan popularitas dan elektabilitas di semua provinsi. Kita bergerak, semua partai juga bergerak. Dalam seminggu ini kita akan maraton rapat dulu untuk memastikan gerakan kita ini solid. Oke, akan rapat maraton. Dari Partai Demokrat kan sekarang masih dalam masa tunggu, masa healing lah, masa idah kalau tadi Bung Jansen bilang. Apa kemudian yang akan dilakukan untuk mencari kawan koalisi? Ada punya syarat tertentu atau akan menawarkan apa Demokrat untuk bisa bergabung dengan koalisi PD Perjuangan atau koalisi Gerindra? Kalau soal koalisi ini begitu, ya, kami berkomunikasi sesungguhnya dengan seluruh partai, itu dia. Termasuk ya, inilah bukti konsistensi Partai Demokrat, Pak SBY dan Mas AHY ketika kami masih ada di dalam koalisi perubahan mendukung Mas Anies, menolak seluruh godaan itu. Dan setiap pertemuannya kami buat terbuka. Pak Prabowo datang ke Cikeas, itu menawarkan. Mbak Puan datang ke Mas AHY, termasuk Golkar datang ke Cikeas, termasuk Caimin PKB. Baik. Itu. Dengan situasi seperti ini, apakah Demokrat akan masih menawarkan AHY sebagai bacawa pres ketika nanti akan bergabung dengan koalisi PD Perjuangan ataupun koalisi Indonesia Maju? Persis, nanti saya masuk ke sana, itu dia. Kami menolak semua itu secara lantang dan kami sampaikan ke publik. Jadi tidak ada pakai pintu belakang. Jadi etika di Partai Demokrat ini sangat dijaga begitulah. Kejujuran itu sangat dijaga. Itu. Jadi ini penting ini. Namun sekali lagi kalau kamu tanya begitu, kemana arah Partai Demokrat, ya, Majelis Tinggi Partai kemarin sudah memutuskan untuk seluruh kader, ya, jangan dulu bicara kita mau kemana begitu. Karena semua opsi terbuka ini sekarang di atas meja, itu dia. Kalau mau bicara elektabilitas begitu, kemarinlah misalnya survei LSI itu, nanti silakan cek. Kalau untuk di Mas Anies, ya, cawapres nomor satunya itu, peringkat satunya itu adalah Mas AHY. Kalau di Pak Prabowo nomor 2-nya malahan Mas AHY. Kalau di tempat Pak Ganjar nomor 4 Mas AHY begitu. Jadi Mas AHY ketua umum kami ini bukan tanpa elektabilitas. Belum lagi kan punya partai begitu. Jadi tapi sekali lagi Ganjar melalui nomor forum 4, ini, Prabowo nomor 2, berat ke Prabowo nih. Aku 1 menit dulu. Sekali lagi melalui forum ini ya, biar publik di luar sana juga punya pegangan begitu. Kita politisi ini omongan kita lah ya, yang dicatat orang begitu dia. Jadi untuk seluruh kader Partai Demokrat di luar sana, ya, tetap tenang. Partai akan memutuskan yang terbaik. Penting teman-teman selama 1 tahun kita di dalam koalisi perubahan ini sudah berbuat yang terbaik untuk Mas Anies. Itu dia, mulai di awal-awal dulu kita membackup beliau ketika dicari-cari salah hukumnya di Formula E. Membela serangan di medsos, media mainstream. Mengamplifikasi gagasan beliau ke publik. Mengawal membuatkan acara beliau di daerah begitu, menerima beliau dengan sangat hangat di PP Demokrat, bawa keluarganya lagi, anak istrinya di Cikias, di Pacitan begitu. Kita menolak seluruh godaan yang datang. Itu dia. Jadi penting kita tidak pernah tercatat salah dalam sejarah, itu yang paling penting untuk politisi begitu. Itu dia. Apapun hasilnya, hari ini mungkin publik melihat kalah main Demokrat katanya, nggak apa-apa. Penting kami tidak tercatat salah dalam sejarah. Jadi sekarang masa tenang dulu ya untuk Demokrat. Bung Andre, terakhir, kalau nanti Demokrat bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, apakah ini akan mempersulit lagi Prabowo Subianto untuk menentukan siapa bacawa presnya, karena dibawa juga AHY sebagai bacawa pres? Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa pemilihan calon wakil presidennya Pak Prabowo nanti akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dari para ketua umum pendukung Pak Prabowo. Insya Allah kami meyakini seluruh ketua umum partai pendukung Pak Prabowo merah putih, dan kita akan mengambil cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia. Itulah caranya.
Kalau Demokrat nanti bergabung, ya tentu nanti Pak Prabowo, Pak Erlangga, Bang Zulhas, Prof. Yusril, Pak Anies Mata, lalu Mas AHY bersama-sama bermusyawarah. Ini lagu dan Andre nih. Ambil keputusan gitu. Jadi tidak ada pintu belakang itu. Oke. Dijanjikan untuk Partai Demokrat itu ya. Ada yang mau tancap gas. Jansen itu sudah saya kasih informasi dulu untuk berhati-hati gitu loh. Tidak belajar Partai Gerindra Jansen itu. Baik, ada yang mau tancap gas PKB Anies Muhaimin, ada yang sedang menunggu Partai Gerindra, ada yang harus masa tenang dulu Partai Demokrat yang akan diambil. Terima kasih Bung Jansen, Bung Andre dan juga Pak Imam sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.